أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut dua objek. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Ya, surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 39. Dari ayat ini diketahui objek ilmu itu meliputi materi dan non materi. Tubsirun wa ma la tubsirun. Fenomena dan non fenomena. Bahkan ada wujud yang jangankan dilihat, diketahui oleh manusia pun tidak. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Kata Allah di surat An-Nahl ayat 8. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Jadi pengakuan terhadap wujud metafisik ini dalam epistemologi Islam melahirkan dua jenis ilmu pengetahuan. Yakni yang pertama adalah ilmu kasbi, yakni ilmu yang diperoleh melalui usaha. Ya, ilmu yang diperoleh melalui panca indera kita. Ya, mulai dari mata, apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan, itu yang dinamakan dengan ilmu kasbi. Yang kedua adalah ilmu laduni. Ilmu laduni ini adalah ilmu yang diperoleh tanpa usaha manusia. Jadi kebenaran ilmu laduni ini melebihi kebenaran hasil penginderaan dan penalaran. Ini juga diuraikan oleh Al-Quran melalui kisah Nabi Musa bersama seseorang yang dianugerahi Allah ilmu laduni dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa yang demikian cerdas, kemudian kritis, yang tentu saja menimbang segala sesuatu dengan sangat cermatnya, ya, telah dinilai keliru oleh sang makhluk ini. Diketahui namanya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Yakni siapa yang menggunakan nalarnya pasti akan berkata bahwa membocorkan perahu milik orang miskin, ya, dan sarana pencariannya itu kan perahu dipakai untuk bekerja. Nah, itu adalah sesuatu yang buruk. Apalagi membunuh anak kecil, otomatis itu adalah suatu tindakan yang kriminal. Membangun bangunan yang hampir roboh, tentu saja ketika Nabi Musa mengusulkan untuk meminta upah, itu adalah sangat wajar dan rasional. Tetapi satu persatu sanggahan atau kritik dari Nabi Musa itu dipersalahkan oleh dia ini yang mendapatkan ilmu laduni dan akhirnya membuktikan bahwasanya di balik fenomena yang dilihat dan menjadi bahan pertimbangan Nabi Musa alaihissalam masih ada sekian banyak hal yang tersembunyi, yang tidak diketahuinya, yang tidak bisa diamati dan bisa dinalar oleh akal kita, sehingga Nabi Musa mau gak mau ya percaya dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir. Berbeda dengan dunia barat saat ini, positivisme menjadi dasar sains modern, sehingga telah mengubah masyarakat barat menjadi sekuler dan lepas dari nuansa spiritual dengan menafikan objek-objek non fisik. Betapa keringnya sains barat ini dapat dilihat dari jawaban atas pertanyaan untuk apa melakukan riset, untuk apa melakukan observasi dan eksperimen.
Jawaban mereka yang selalu mengemuka adalah untuk mengetahui hukum alam yang mengatur fenomena ini. Dalam epistemologi Islam, jawaban tidak berhenti di situ. Jadi tidak berhenti pada mengetahui apa hasil riset dan eksperimen itu, tetapi berlanjut dengan pernyataan bahwa hukum alam yang berjalan secara konsisten itu pada akhirnya berakhir pada adanya penyebab pertama atau ada penyebab permulaan, yakni Sang Pencipta. Tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya, apalagi alam fisik ini diakui secara lahir dari sebuah ledakan dahsyat. Tentu ada penyebab mengapa kok ledakan itu terjadi. Bagaimana terjadi? Apa yang menyebabkan suatu ledakan dahsyat itu terjadi? Maka tentu ada penyebab pertama yang berada pada puncak hierarki yang wujud, yakni yang paling wujud dari segala hal yang sudah wujud. Integralitas objek-objek ilmu dapat dipahami mengingat dalam pandangan Islam semua aktivitas manusia termasuk pencarian ilmu pengetahuan harus berakhir pada satu tujuan, yakni wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya kepada Tuhanmu lah kesudahan. Apa yang disudahi segala sesuatu termasuk pencarian. Surat An-Najm ayat 42. Oleh karena itu di dalam Islam tidak dikenal semboyan ilmu untuk ilmu atau ilmu yang bebas nilai, tetapi ilmu harus dapat menyikap rahasia kebenaran pencipta melalui observasi terhadap alam nyata yang kemudian mengantarkan kepada keimanan makhluk yang berkualitas dan ketundukan yang totalitas. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru bumi ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwasannya Al-Quran itu adalah hak. Maka dari itu percaya penuh bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam dunia ini dengan penuh hikmah dan pertimbangan, sehingga kita dapat menyatakan, oh, inilah seluruh ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.